Selamat pagi. Hari ini kita akan memasuki bab kedua dari materi IPA kelas 7, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu lingkungan. Jadi, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu, baik itu benda, kondisi, atau situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup, yang dimana segala sesuatu tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga mengakibatkan lingkungan itu akan bersifat dinamis. Lingkungan bersifat dinamis karena lingkungan dapat mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisinya, baik itu perubahan yang buruk maupun perubahan yang baik. Lingkungan terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang komponen biotik. Apa sih itu biotik? Jadi, komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, seperti mikroorganisme, jamur, ganggang, segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan, dan manusia. Yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik merupakan kebalikan dari komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri atas makhluk tak hidup, seperti suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, dan tanah. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Nah, tempat hidup ini dinamakan habitat. Dalam suatu habitat akan terdapat berbagai jenis makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, sebagai contoh, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini terdapat komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, untuk komponen biotiknya ada rusa, ada kura-kura, ada ikan, ada kodok, ada burung, ada rumput, ada pohon, dan lain-lain. Untuk komponen abiotiknya ada air, ada tanah, ada udara, ada cahaya, dan lain-lain. Tadi kan kita sudah membahas tentang habitat, yaitu tempat tinggal untuk makhluk hidup. Di sini, contoh untuk habitatnya seperti ikan yang hidup di air, rusa yang hidup di darat, dan kodok yang bisa hidup di darat maupun di air. Di sini akan terjadi interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Contohnya bisa kita ambil seperti rusa. Nah, rusa kan bernafas memerlukan oksigen. Nah, oksigen diperoleh dari udara. Nah, jadi rusa di sini berinteraksi dengan udara untuk dia bisa bernafas. Kemudian, contoh lainnya bisa kita lihat pada ikan. Nah, ikan kan hidupnya di air. Jadi, ikan yang merupakan makhluk hidup berinteraksi dengan air yang merupakan makhluk tak hidup. Selain terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, di sini juga terjadi interaksi antar sesama makhluk hidup. Contohnya seperti rusa makan rumput. Nah, rumput kan makhluk hidup atau makhluk biotik, sedangkan rusa juga makhluk hidup. Jadi, rusa dan rumput akan saling berinteraksi. Sekian pembahasan untuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, khususnya di bagian komponen biotik dan abiotik. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan dan rantai makanan.